Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fiikum amrayni la tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika diperdomani keduanya niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dalam kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita masih dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu, masih juga pada bab 45, Babul Ghusli wal Wudu'i fil Mikhtabi wal Qadahi wal Khashabi wal Hijarati. Bab bolehnya kita mandi ataupun berwudu dengan mengambil air dari wadah yang terbuat dari tembaga ataupun kaca, kayu maupun batu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah, salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-44 ini atau 45 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita 4 buah hadis. Dari hadis 195, 196, hadis 197, dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membaca hadis
hadis terakhir di dalam bab ke-45, yaitu hadis nomor 198, di mana di dalam hadis nomor 198 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita sebuah peristiwa yang terjadi di akhir hayatnya Rasul. Hadatsana Abu Yaman. Imam Bukhari meriwayatkan peristiwa tersebut dari gurunya beliau yang bernama Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aib, di mana Abu Yaman ini dikhabarkan oleh tabi'in yang bernama Syu'aib Az-Zuhri, dari seorang tabi'in yang bernama Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri disampaikan kabar oleh seorang tabi'in bernama Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan kepada Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah suatu kejadian menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, lamma sabulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'ahu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin parah dan sakit yang dideritanya membuat beliau dalam keadaan kritis, istazana azwajahu fi ayyuman wa fi baiti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamit minta izin kepada 8 istri-istrinya yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi 12 orang perempuan, tapi yang masih bersama dengan Rasulullah sampai akhir hayatnya beliau hanya 9 orang saja. Dan Rasulullah SAW menjatahi setiap istri-istrinya itu bermalam bersama Nabi 2 sampai 4 malam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menurut riwayat yang kita baca tadi, regulasi 2-4 malam untuk setiap istri itu diminta oleh Rasulullah SAW untuk diikhlaskan semuanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW minta izin, minta pamit kepada istri-istrinya yang lain, fi ayyuman wada fi baiti, agar beliau dirawat di rumahku atau di bilikku, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adinalahu, maka kemudian istri-istri Nabi yang lain, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, Maimunah binti Haris, dan istri-istri Nabi yang lain mengizinkan kemudian Rasulullah SAW dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kemudian yang menjelaskan kepada kita kenapa kuburan Nabi berada di dalam bilik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di dalam rumah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena sesaat setelah Rasulullah SAW wafat, dan wafatnya Nabi di dalam kamar yang beliau pakai untuk istirahat bersama istrinya Aisyah, para sahabat berbeda-beda pandangan mau dibawa ke mana jasad Rasulullah, dikuburkan di Madinah atau dibawa pulang ke kampung beliau di Mekah Al-Mukarramah. Sebagian sahabat mengusul baiknya Rasulullah dibawa pulang kembali ke kota Mekah, dikuburkan bersama dengan keluarganya
manusia di kota Mekah Al-Mukarramah. Sebagian sahabat yang lain mengatakan tidak, baiknya Rasulullah dikuburkan saja di kota Madinah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain di kuburan Baqi Al-Gharqad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sela-sela diskusi di antara para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu teringat satu pesan dari Rasulullah, di mana Nabi Muhammad SAW pernah berkata di dalam pesannya tersebut, Al-Anbiya tudfanu min haitsu mautih. Setiap nabi itu dikuburkan, dimakamkan di tempat dia meninggal dunia. Maka karena Rasulullah SAW meninggal dunianya persis di dalam rumah, atau lebih tepatnya di dalam kamar yang dia tempati bersama istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka pada hari itulah diputuskan nama Sayyidah Aisyah menjadi tempat untuk dikebumikannya Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat sesuai dengan riwayat yang kita baca tadi di dalam hadis Bukhari nomor 198. Di dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar pada kitab Fathul Bari, peristiwa itu terjadi beberapa hari saja sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi Rasulullah lebih kurang menderita sakit parah itu selama 12, dalam sebagian riwayat 14 hari. Masih dalam belasan hari itu Rasulullah pindah-pindah tempat. Sekali waktu di rumahnya Maimunah bintul Haris, di malam yang lain Rasulullah di rumah Hafsah, sampai kemudian Bapak Ibu di malam ke-10 sebelum Rasulullah wafat, atau 10 malam terakhir dari kehidupannya Nabi, Rasulullah menerima ayat terakhir 283 dari surat Al-Baqarah. Itu Nabi Muhammad masih diriwayatkan di dalam hadis pindah-pindah rumah, dari satu rumah istrinya ke rumah istrinya yang lain. Dalam keadaan itulah kemudian turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian semua dengan satu hari nanti yang pasti kalian semua akan kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian dia tidak membawa pulang kecuali amal yang dia lakukan selama masih hidup di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu disepakati oleh para ulama tafsir menjadi ayat terakhir yang diterima oleh Rasulullah sebelum kemudian beliau wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat menerima ayat itu, Rasulullah belum memutuskan untuk menetap di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu di dalam kitab Fathul Bari, Bapak Ibu, mencocokkan dari berbagai riwayat hadis sehingga beliau punya kesimpulan saat hitungan hari, saat usia Nabi tinggal hitungan hari, Rasulullah SAW kemudian baru pamit sama istri-istrinya yang lain untuk bertempat dan dirawat di dalam rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adzina lahu, maka istri-istri Nabi yang lain pun dengan lapang dada mengizinkan Rasulullah dirawat di dalam rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulain takhuttu rijlahu fil ardi baina abbasin wa rajulin akhar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dalam beberapa hari lagi sebelum beliau wafat, beliau keluar dari kamarnya
dari rumahnya untuk menuju ke Masjid Nabawi. Kita tahu satu-satunya rumah istri Nabi yang punya pintu akses masuk langsung ke Masjid Nabawi itu hanyalah pintu rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Istri-istri Nabi yang lain rumahnya berdampingan dengan rumah Sayyidah Aisyah, tapi rumah-rumah mereka itu tidak ada pintu akses masuk langsung ke dalam Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Nabi Muhammad keluar dari rumahnya tentu menuju Masjid Nabawi. Baina rajulaini. Pada saat beliau keluar, pas di pintu kamar Nabi, saat itu Nabi Muhammad sudah ditunggui karena sakit yang parah, dan kemudian sebagai yang sahabat menunggui Nabi, takut nanti Rasulullah bersama keluarganya ada kebutuhan yang mendadak, tidak ada orang yang membantu, maka mulai pada malam akhir itu Bapak Ibu, rumah Nabi selalu ada yang menunggui. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, takhuttu rijlahu fil ardi, kakinya itu seperti menyeret di muka bumi, tidak sanggup melangkahkan kaki karena lagi dan sedang menderita sakit parahnya, sehingga beliau berjalan seperti seorang yang menyeret kakinya. Baina rajulaini, dan beliau melewati dua orang laki-laki. Baina Abbasin, yang pertama seorang laki-laki itu pamannya beliau sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Walaupun paman Bapak Ibu, usianya Abbas ini jauh di bawah Nabi. Tuhan cek ke usia Rasulullah itu lebih tua 10 atau dalam riwayat yang lain 12 tahun daripada Abbas ibnu Abdul Muthalib. Jadi Abbas ibnu Abdul Muthalib ini putra terakhir Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya 16 orang putra putri, dan yang terakhir itu Abbas ibnu Abdul Muthalib, sehingga usianya Bapak Ibu lebih muda daripada Rasulullah. Beliau ikut menunggui Nabi di saat-saat menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lupa satu lagi yang diambil sama Rasulullah atau yang mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui namanya, sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cuma berkata, wa rajulin akhar, dan Rasulullah diambil oleh satu orang laki-laki yang pada saat itu tidak diingat lagi namanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Ubaidullah, tetapi Ubaidullah ini Bapak Ibu dituturkan oleh bapaknya beliau, Abdullah bin Utbah. Abdullah bin Utbah ini sahabat Nabi. Abdullah bin Utbah punya putra bernama Ubaidullah. Semua orang lebih kurang tahu peristiwa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi, di mana Rasulullah di hari-hari akhirnya itu sempat keluar dari rumahnya, kemudian melakukan sholat berjamaah, tapi Rasulullah sudah lagi tidak menjadi imam. Yang menjadi imam sholat pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka semua orang tahu peristiwa itu, termasuk bapaknya Ubaidullah yang bernama Abdullah bin Utbah radhiyallahu anhu. Maka orang Ubaidullah yang menceritakan riwayat ini kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu putranya Abbas ibnu Abdul Muthalib. Dia menceritakan ulang peristiwa ini kepada Abdullah bin Abbas. Fa'akhbartu Abdullah bin Abbas, aku kemudian memberitahu kepada Abdullah bin Abbas. Faqala atadri man rajulil akhar, apakah kamu tahu yang dimaksud sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan satu orang lagi yang hari itu mengambil dan kemudian memampah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari bilik kamarnya
untuk kemudian menunaikan sholat berjamaah kultural. Ternyata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak berada dalam masjid saat peristiwa itu terjadi, sehingga beliau tidak tahu siapa satu lagi yang membopong, yang memampah Rasulullah bersama dengan bapaknya beliau, Abbas bin Abdul Muthalib. Qala huwa Ali, maka Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah radhiyallahu anhu berkata, yang memampah Rasulullah satu orang lagi itu bernama Ali bin Abi Thalib. Dan ini cocok Bapak Ibu dengan berbagai riwayat di dalam kitab Sunan, diceritakan baik dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, atau dalam kitab Mujam seperti Mujam Al-Kabir karangan Imam At-Tabrani, bahwa Ali bin Abi Thalib saat mengetahui Rasulullah makin hari makin sakitnya makin parah, beliau Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas apapun lagi kecuali hanya menunggu Nabi. Sehari-hari Ali bin Abi Thalib itu kerjanya menunggui Rasulullah SAW, sehingga saat wafat Nabi, di dalam kamar Nabi Muhammad itu hanya ada Fatimah putrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Bahkan kemudian Rasulullah SAW itu wafat di dalam pangkuannya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu bersama bagaimana erat dan melekatnya hubungan emosi Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Karena sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini sudah diasuh sama Nabi. Ya, kita tahu pamannya Nabi Abu Thalib, bapaknya Ali, bukanlah orang yang terkenal buat anaknya banyak, tapi bukanlah orang yang kecukupan, hidupnya serba pas-pasan. Pada saat itu Rasulullah SAW hidupnya sudah makmur, sejahtera, setelah menikah dan kemudian berhasil mengelola harta dari istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka hari itu Rasulullah bersepakat dengan satu pamannya yang lain, namanya Hamzah. Hamzah juga hidupnya makmur, sejahtera. Paman Nabi walaupun paman, tapi usia Nabi Muhammad dengan Hamzah ini sebaya. Dalam riwayat tuaan Hamzah sekitar 6 bulan dari Rasulullah SAW. Bermusyawarah Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah. Kasihan Thalib, anaknya banyak, tidak terurus karena hidupnya serba kecukupan atau pas-pasan. Maka mereka berdua memutuskan, kita gini aja, kita adopsi, kita besarkan anak paman kita Abu Thalib. Akhirnya Rasulullah di awal berharap yang diadopsi sama Nabi Muhammad itu Ja'far, abangnya Ali. Karena Ja'far ini Bapak Ibu orang yang rupanya, wajahnya, karakternya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Rupanya itu potongannya itu habis menyeluruh wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ali orangnya kurang ganteng secara fisik. Ali itu rambutnya keriting, kulitnya gelap, tapi biasanya orang kulit gelap itu pintar. Orang kulit putih itu kurang pintar. Maka dia hidup gila. Hamzah juga berharap yang diadopsi ini Ja'far. Setelah diundi, ternyata Hamzah dan Pak Ja'far bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW mendapatkan Ali bin Abi Thalib. Maka sejak itu hubungan Nabi Muhammad dengan Ali itu hubungan khusus, bukan saja sebagai sepupu, tapi Rasulullah lah yang kemudian membesarkan Ali bin Abi Thalib, sehingga dalam sejarah Islam bertajuk awwalu man aslama minal iman. Anak kecil yang paling cepat masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib, usianya masih 9 tahun waktu. Rasulullah jadi Nabi umur 40 tahun, Ali bin Abi Thalib usianya 9 atau 10 tahun. Dia menjadi anak pertama, anak-anak pertama yang masuk Islam
di dalam sejarah Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhaddits. Kemudian sahabat atau tabi'in yang bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan kisah selanjutnya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhaddits. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau pamit dirawat di rumah Sayyidah Aisyah kepada istri-istrinya, dan semenjak itu sampai beberapa hari kemudian Rasulullah SAW bertempat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu waktu, Bapak Ibu, ada Nabi SAW qala ba'da dakhala baitahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW setelah bermukim bermalam dan masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, washtadda wajhahu, dan sakitnya Nabi makin parah dari hari ke hari, bukan makin sembuh tapi Rasulullah makin kritis. Satu hari Rasulullah SAW mengamanahkan kepada ahli baitnya, termasuk yang hadir pada saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Harbihu alayya min sadri rabbi lam tahul lam tuhallal awdiyatahunna la'alli ahadu ila nas. Harbihu alayya, coba tuangkan air ke atas kepala saya, min sadri rabbi, yang terdiri dari 7 kantong air yang berbeda-beda. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah di akhir hayatnya minta kepada ahli baitnya untuk menuangkan air di atas kepala beliau. Hadiru alayya min sadri rabbi, air itu terdiri dari 7 kantong air. La tuhallal awdiyatahunna, di mana setiap kantong itu airnya enggak terbuka, tetapi kantong-kantong itu tertutup dengan rapi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik kalau kita baca di dalam kitab Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari potongan cerita hadis tadi diulas sama Imam Ibnu Hajar dengan mengutip pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah. Jadi kata Nabi hadiru alayya min sadri rabbi, tolong tuangkan air dari 7 kantong air ke atas kepala. Apa kata Imam Al-Khattabi? Yushbihu ayyakuna khassas sab'ah tabarukan binatang ada. Kenapa Rasulullah menyebut angka 7 secara khusus? Bahkan di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, ada riwayat di dalam Mu'jam At-Tabrani min abarin syatta, yang air itu diambil dari 7 sumur yang berbeda. Jadi bukan dari satu sumber mata air, tapi ambil dari 7 sumur yang berbeda. Kemudian masing-masing sumur itu dimasukkan ke dalam kantong, dan kantongnya itu diikat di atasnya. Kirabun itu kantong, bukan kantong plastik, kantong yang terbuat dari kulit, yang biasanya dipakai untuk tempat penampungan air di masa lalu. Itu namanya kirab di dalam bahasa. Nabi Muhammad minta kepada ahli baitnya untuk membawa air dari 7 sumur mata air yang berbeda-beda. Min abarin syatta, abar itu jamak dari bi'run. Jadi 7 sumur yang berbeda-beda, masing-masing sumur dimasukkan airnya ke dalam 7 kantong, kemudian diikat. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta air itu dilemparkan atau dipercikan atau dibasuhkan mulai dari ke atas kepalanya beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menariknya kemudian kata Imam Al-Khattabi, kenapa Rasulullah mensyaratkan 7 kantong? Angka 7 itu kenapa? Dijelaskan sama beliau, yushbihu ayyakuna khassas sab'ah tabarukan bihadal ada. Karena secara spesifik Nabi Muhammad menyebut angka
karena beliau ingin bertabaruk, dan itu banyak sekali peristiwa di mana Rasulullah SAW bertabaruk. Bertabaruk itu artinya mencari berkah, mengharap berkah dengan angka 7, khusus dengan angka 7. Kenapa dengan angka 7? Di anna lahu dukulan fi katsir min umuri syariati wa asli filqah. Karena angka 7 itu banyak sekali kategori-kategori dalam syariat dan awal penciptaan alam semesta dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angka 7. Nah, kira-kira apa saja angka 7 yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta? 7 lapis langit. 7 lapis langit. 7 lapis langit. apa? 7 lapis langit, Ustaz. 7 lapis langit. 7. ya, itu filqah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu firman Allah Bapak ya. Bukan kita yang mengatakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman misalnya dalam surat Al-Baqarah, fasawwahun asab asawat, dan Allah telah menciptakan langit dalam 7 lapisan. Wa minal ardi mislahunna. Kemudian di dalam surat Talaq ayat 12 Allah juga berfirman, wa minal ardi mislahunna. Begitu juga bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 7 lapisan. Maka dari sinilah Bapak Ibu Bapak Ibu, kalau kita sakit, salah satu tabaruk untuk menyembuhkan sakit itu ambil air dari 7 sumber yang berbeda-beda. Sumur rumah saya satu, ya, sumur rumah Malik satu, ya, sumur masjid kampung dan kalau nggak mati listrik ambil satu, ya kan? Kemudian 7 sumur itu tahun yang tahunan diikat tutup rapat-rapat, jangan terbuka. Habis diambil ditutup rapat-rapat sampai dibawa pulang kembali ke rumah kita, dan kemudian dituangkan mulai dari atas kepala seperti itu yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa dengan angka 7? Nah, disebut oleh Imam Al-Qurtubi di anna lahu dukulan kasiran minasyariati wa asli filqah. Karena angka 7 itu banyak sekali berkaitan dengan syariat dan awal mula penciptaan semesta. Nah, apa misalnya tadi 7 lapis penciptaan langit, begitu juga 7 lapis penciptaan bumi. Tawaf berapa kali? 7 kali putaran tawaf. Sa'i 7 kali. juga 7 kali, mulai dari Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kita bolak-balik melakukan sa'i dari Bukit Safa dan Marwah itu 7 kali bilangnya. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dia. Surat Al-Fatihah sab'an minal masani wal Qur'an al-Fatih. 7 yang diulang-ulang. Toh cuma kalau kita periksa Bapak Ibu di dalam ayat Al-Quran tidak ada ayat yang ayat 7. Satu surat 7 itu Al-Fatihah, dan Al-Fatihah pas angkanya 7. Kalau kita memasukkan basmalah itu sebagai ayat pertama, ya, kalau basmalah itu bukanlah ayat daripada Al-Fatihah, berarti jumlah ayatnya 6 bukan 7, ya kan? Maka dalam mazhab Syafi'i basmalah di awal surat Al-Fatihah itu bagian daripada ayat dari surat Al-Fatihah, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'an al-Fatih. Sungguh Muhammad telah kami berikan, telah kami turunkan kepada sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, baik di dalam sholat wajib, di dalam sholat sunnah, atau bahkan juga di luar sholat, semuanya kita Al-Fatihahkan, ya kan? Wal Qur'an al-Fatih, itu juga Al-Quran yang satu. Lontar jumrah, ya, lontaran 7, mau jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, atau 3 jumrah Ula Musfah Aqabah pada tanggal 11, 12 kalau kita yang ngambil nafar awal, atau sampai tanggal 13 Zulhijjah bagi yang ngambil nafar sani. Semua jumlah lontarannya 7 kali lontaran, ya. Membaca Al-Fatihah. Sujud
itu kan asbuda ala sabaratin abdumin, kata Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah sujud dengan melibatkan 7 anggota tubuh. Jadi 7 anggota tubuh itu harus tersentuh dengan sujud. Wajah, muka, ya, semua. Baiknya 2 sekaligus. Jidat kita dengan hidung. Kalau nggak karena hidung karena terlalu pesek, sunah mancung, ya pesek itu dimancungkan supaya waktu sujud itu tenang. Tapi yang pesek ya apa boleh buat. Tapi ini harus tenang. Maka bapak-bapak yang pakai peci seperti ini khawatirnya nanti kurang sempurna sujudnya. Gimana juga Pak Ustaz, naikkan dikit ke atas kepala sehingga sujud kita itu harus tenang. 1. Kemudian 2, telapak tangan, ya kan, harus tenang, nggak boleh tertutupi. Ini ibu-ibu yang sering tenang, jangan sampai tenang ibu-ibu itu melapik daripada telapak tangan pada saat sujud, tidak boleh. Atau bapak-bapak pakai sorban, misalnya sorbannya taruh di atas baju atau di atas badan kita pada saat kita sujud, melapik dengan tempat kita sujud, itu sujudnya kita kurang sempurna. Kecuali pindahnya itu ditaruh di atas tempat sujud beda. Jadi apapun yang menempel di badan kita tidak boleh menghalangi dengan 7 anggota tubuh yang kita sujud. Nah, kemudian 2 lutut dan kemudian 2 ujung telapak kaki. 2, 1, 7. Itu kan asbuda ala sabaratin abdumin dan akan baik-baik sekali. Sebab itulah Rasulullah SAW minta khusus dengan angka 7 itu. Jadi di sini di dalam kitab Fathul Bari disebut waqahir amada dikali tadawi, dan yang jelas dari hadis Nabi tadi maksud itu semua untuk perobatan. Nah, jadi tabarruk untuk berobat baiknya dengan 7 hari. Nah, itu jadi obatnya. Jadi kita dari ini nanti dikulas kembali sama Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Bapak Ibu nanti boleh buka kitab judulnya At-Tibbun Nabawi, ilmu kesehatan ala Nabi. Jadi dianjurkan orang yang sakit itu mengambil 7 mata air sumur yang berbeda-beda, kemudian diikat, kemudian dituangkan di atas kepalanya, itu bisa membuat orang itu sehat. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW minta air itu dituangkan di atas kepala beliau. Wa ajli sufi miqdadi di hafsata zaujin Nabi SAW, sambil beliau duduk di atas ember yang terbuat dari tembaga miliknya istri Nabi yang lain, Hafsah, salah seorang istri Nabi, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kisahnya masih panjang. Kalau kita baca semua adalah sampai habis hari ini ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan bacaan kisah kita Bapak di mana Rasulullah saat itu kemudian sehat balik. Ini nanti ya. Orang yang mau meninggal tanda-tandanya biasanya dia sehat balik. Setelah itu dia kembali hilang kesehatannya, sakitnya makin parah dan kemudian meninggal dunia. Itu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita. Rasulullah sakit parah 12-14 hari. Di hari-hari terakhir, menurut riwayat ini 2 atau 3 hari peristiwanya terjadi. Rasulullah minta 7 air dari 7 sumur dituangkan di atas kepalanya. Setelah itu sehat pergi keluar, walaupun dipampang sama 2 orang sahabat. Pada saat lihat Nabi Muhammad keluar, Abu Bakar sudah berdiri di posisi imam. Tiba-tiba keluar lagi. Abu Bakar sudah siap-siap mengimami sholat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mundur. Ta'akhir, beliau mundur berapa langkah. Kan enggak enak mana saat Nabi bermakmum sama beliau, mana berani Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Rasulullah kasih syarat, maka kamu di depan, kata Nabi,
duduk. Duduknya Rasulullah dalam kursi, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar nggak teku di YouTube? Gila, ya masa bayar kursi? Ada dengar? Baru-baru ini Pak, makanya saya bilang di pengajian yang masih ada malam kemarin. Kadang-kadang saya ini direportkan oleh sebagian oknum teku-teku itu bilang nggak saya ini jauh apa dengan saya? Kan report saya apa? Ada itu di YouTube. Yang anak saya tuh ada kursi, tuh ada kursi. Rasulullah Pak, Rasulullah ada kursi ijazah di Abi Bakri. Rasulullah SAW sholat duduk di atas kursi di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadisnya ada di dalam hadis Bukhari nomor 664, babul hiddatul malik ibral jamaah. Bab orang yang sakit tetap menghadiri sholat berjamaah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW duduk sholat di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau merasa sehat, bahkan khutbah. Beliau khutbah dan itu jadi khutbah yang terakhir. Dan setelah itu Rasulullah masuk lagi bilik, kesehatan beliau menurun sampai kemudian beliau wafat. Maka biasanya Bapak Ibu orang yang menjelang kematiannya sakit atau yang disebut dalam hadis malatul mauti, sakit yang membuat dia mati. Biasanya sakitnya parah lama, tiba-tiba entah kenapa sehat sedikit, 1-2 hari, atau ada yang sekat cuma beberapa jam sehat, mau makan, sambung bicara, sambung ngomong, tertawa, tiba-tiba nanti itu tidak lama lagi dia kemudian akan meninggal dunia, seperti yang juga pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga